Terus jadi tadi yang kita sebelum bahas apa tadi Adang ya? Lupa jadinya tadi. Bahas nikah. Oh, itu ekskul. Jadi emang SMA ekskul itu berarti. Apa? Kalau SMA 2 SMA 2 itu. Memang dia terkenal SMA ekskul. Iya, dia terkenal SMA yang bagus nomor 2, tapi ekskulnya nomor 1. Mau ekskul apapun kayaknya mereka selalu juara 1 deh. Drum band mau apapun itu, dance. Sebenarnya ada hubungannya ya sama topik kita hari ini tuh. Hilang lagi. Jadi join itu ya karena pencitraan juga. Join kan karena pencitraan. Gimana tuh? Join karena pencitraan ya, memang pengen biar dikenal karena dulu waktu masih SMP cepu. Cupu banget. Cupu apa cepu? Cupu. Oh, cupu. Oke. Dengarnya cepu. Ada cepu ini. Cupu. Ya, tapi ya SMP semua juga masih masa-masa alay nggak sih, masih masa cupu-cupunya gitu loh. Lah, enggak loh. Bahkan Pipin ngerti sendiri itu. Aku tuh bukan bener-bener bukan cupunya itu terlalu cupu. Jadi oke lah, SMP itu masa-masa alay dan cupu ya. Tapi aku tuh kayak baju itu sampai di paling atas kayak gini. Ini sekarang juga aku lihat foto sendiri baju ya. Sekarang di atas. Tuh. Terus jaket kegedean. Oh, iya. Enak tahu jaket kegedean, adem. Tapi sama mantan yang dulu ya, Pin ya. Oh, kamu nih baik gitu kan. Sini rambutnya diginiin kan. Untuk pertama kalinya aku punya rambut kayak begini nah. Dulu itu. Nah, awalnya itu kayak begini semua. sebelum dia bilang itu kayak begini. Agak ke depan begini deh. Gara-gara dia. Tapi Kucet nggak pernah mau bales, Pin. Sekarang, Pin. Kenapa gitu? Hah? Kenapa gitu? Nggak tahu. Ini kayaknya takut celebek. Takut apa? Takut celebek dia. Kayaknya. Oh, CLBK. Astaga. Saya nggak tahu istilah celebek. Taunya CLBK. Maaf ya, saya orang Indonesia yang baik dan benar. CLBK. Dibacanya apa? Ya CLBK. Sama kayak ATM enggak ya ATM. Ujian enggak UNAS kan. Nih bahasa Indonesia nggak lulus nih bahasa ini. Ini bahasa Indonesia nggak lulus nih. Nggak bisa bedain singkatan nih, cara bacanya gimana nih. Begitulah. Jadi pencitraan. Waduh. Balik ke topik semula. Jadi memang sebenarnya masuk. Oke, gimana proses membuat citra dirinya waktu itu. Jadi tahu bahwa SMP kayaknya cupu-cupunya nih gitu. Terus titik balik itu mulai di mana? Titik balik barusan yang aku bilang gitu dah. Itu kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Itu pertama kalinya punya pacar, weh. Sama dong. 2 SMP kan? Iya, tapi dia pacar kedua. Yang barusan. Jadi SMP kelas 2 itu aku sudah 2 kali pacaran. Benar. Pertama kalinya punya pacar, tapi ini pacar kedua. Bukan. Maksudnya SMP kelas 2 itu pertama mulai pacaran. Oh, tapi yang barusan. Udah ada 2 mantan di SMP kelas 2? Iya. Atau semester 1? Wah, playboy sekali ya Anda ini ya. 1 bulan dulu gitu. Namanya anniversary itu 1 bulanan, Kakak. Iya. Iya, tapi dulu sama sih. Pacar pertama aku dulu juga 1,5 bulan. 1,5 bulanan lah. Itu pun ada putus nyambungnya. Biasa, cinta monyet. Gimana enggak itu. Terus beri yang kedua berapa lama waktu itu? Nah, yang kedua itu 9 bulan 10 hari lah. Oke, lumayan lah. Udah mau
melahirkan data. Oh iya, bisa. Selesai masa hamil. By the way, hubungannya apa ya sama pencitraan ya? Ya, tadi ngomong pencitraannya itu tentang apa ya? Tentang gaul. Nggak ada hubungannya. Tadi kan pertanyaannya kan kayak kapan titik baliknya? Titik baliknya tuh udah lewat lah dari masa-masa cupu itu tadi tuh. Oh iya lupa tadi itu. Jadi awal tuh kan masalahnya kan kayak SMP itu benar-benar ngerasanya kayak terbelakang lah. Bahkan kayak apa ya, orang-orang kumpul pada sama teman-teman tuh kayak mereka gaul-gaul terus kayak banyak cewek-ceweknya gitu kan ya. Tapi ya dan juga waktu masa SMP itu masa aku juga sering dibully. Ada tuh teman-teman tuh kayak namanya pasti Pipin paham tuh, Juan, terus ada Raffi, itu orang-orang yang suka ngebully, tapi aku biasa aja sebenarnya. Ya nggak yang kayak baper gimana, cuma aku sadar ini aku jadi objek bulinya. Pokok waktu nanti SMA aku harus jadi yang bully. Oke. Nah akhirnya bangunlah waktu itu mikirnya aku harus masuk ke komunitas yang keren-keren nih. Nah dari segitu banyaknya apa namanya itu eskul ya, dari sekian banyaknya eskul ya aku milihnya jadi dance itu. Oke. Waktu itu masih kurus segala macam itu. Oke. Kalau sekarang berarti udah agak berisi gitu. Wah ini berisi sekali dari lulus kuliah sampai di masa yang sekarang ini sudah naik 15 kilo lah aku nih. Oke. Gak usah dibahas lah ya bagian itu lah ya. Berarti tadi dari SMA berarti sebenarnya sudah kepikiran bahwa oh ini harus dibalik nih posisinya. Artinya sudah mulai ngelihat image dirinya udah berganti dari tadi ingin dibully jadi akhirnya gue yang harus lebih punya power, gue yang harus ngebully bahkan gitu. Gimana dengan masa-masa waktu kuliah? Bagaimana lu melihat diri lu sendiri waktu kuliah? Waktu kuliah itu juga nggak pernah puas. Jadi karena waktu masih SMA mungkin kan belajar dari SMP kena bully tuh. Nah waktu SMA aku malah berusaha ngebully kan, ngebully, dan aku sadar sebenarnya aku ngebulinya juga garing. Jadi waktu kuliah itu oke lah, aku nggak jadi bully, nggak jadi pembuli, tapi aku jadi yang intinya itu punya nilai lebih. Jadi awal-awal tuh nyari jati diri sih Mas Edo malahan. Ya. Kayak apakah aku mau dikenal sebagai orang yang pembelajar, apakah jadi orang yang stylish. Nah stylish itu enggak, ternyata pasti jauh ternyata. Dan waktu itu sempat ditawarin juga untuk kembali ke dance, itu enggak ku ambil karena aku sadar di kuliahku ternyata banyak orang itu ya lebih cakep lah. Ya lebih banyak lah, lebih modelis banyak. Jadi aku nyoba milih sebagai orang yang pembelajar. Nah, kayak setiap kali ada pertanyaan apapun dari dosen itu selalu berusaha benar-benar jawab. Itu kok kayaknya nggak pas ya. Nah, coba jadi orang yang mau ikut-ikut organisasi yang suka menolong. Itu jadi benar-benar suka menolong tuh karena dari ini ya, dari kayak acara-acara organisasi yang ke panti-panti kayak begitu. Jadi kayak orang makin dikenal, oh Dadang itu sukanya yang keorganisasian seperti ini. Tapi itu nanti nggak cocok lagi. Selalu seperti itu. Sampai akhirnya itu jadi ngambil jati diri sebagai orang yang kuda-kuda kalau katanya teman-teman itu. Kuliah dagang. Ada ya istilah itu ya? Dulu, ada kan, ada kupu-kupu, ya, kuliah pulang. Kura-kura. Kalau yang aktif organisasi malah kura-kura justru. Kuliah rapat kan. Nah, itu kuda-kuda teman-teman bilangnya. Kuliah dagang. Itu ya, dari dosen juga akhirnya kalau misalnya dosen tanya, kamu apa sekarang kesibukannya? Oh, bisnis dong, Pak. Wih, ngomongnya udah beda ya. Padahal ya, cuma dapat 1 juta aja tuh, alhamdulillah ada tuh.
benar-benar. Hmm. Jadi ya yang diomongkan itu bahkan melebihi seolah-olah ini sungguh ya. Ini seolah-olah itu kayak orang yang punya pendapatan di atas 10 jutaan lah di masa itu. Padahal ya 1 juta aja masih kelabakan sebenarnya. 1 juta, 2 juta lah waktu masih. Jadi orang itu, tapi nah ini Mas Edo, ngerasa akhirnya dapat kepuasan dengan rasa kayak dihormati memang. Itu sih yang aku rasakan. Jadi ngerasanya ya udah aku lanjutkan, lebih cocok pakai yang itu, kuda-kuda tadi. Justru malah terbentuk skill awal, terbentuk interest awalnya justru ketika di kuliah ya, ketika akhirnya bisa nemu bahwa dagang. Berarti pertama kali jualan, pertama kali bisnis itu di waktu kuliah? Enggak, sebenarnya kalau pertama kali jualan tuh waktu masih SMA. Cuma waktu masih SMA tuh enggak bener-bener yang aku mengakui sebagai orang yang jualan gitu, enggak. Ya. Tapi citraku lebih kayak iseng-iseng nyoba-nyoba, tapi belum kayak ya udahlah ini enggak serius gitu ya. Lebih banyak kepepetnya sebenarnya. Jadi SMA memang bener pengennya itu dapat keuangan sebenarnya. Itu kalau mau nongkrong sama temen, yang mau jalan-jalan itu seenggaknya tuh ada uangnya gitu loh. Nah itu benar-benar kepepet. Tapi kalau jualan itu malu sebenarnya. Masih malu mau mengakui di masyarakat, kamu apa jualan kan? Nah dulu di masaku itu jualan tuh rasanya kayak aneh gitu. Kamu ngapain sih Dang jualan kayak yang nggak punya uang aja gitu. Bahkan ada yang komen kayak gitu. Ya memang sebenarnya memang gak ada duitnya gitu. Tapi benar-benar bangga mulai ngambil citra sebagai penjual itu waktu kuliah memang Mas Edo. Ya. Berarti itu tadi kata kuncinya menarik di situ. Sebenarnya memang baru muncul acceptance-nya, baru menerima nih bahwa oh iya memang gue berjualan, memang ini bagian dari keseharian, bagian dari aktivitas gue itu ketika kuliah tadi kan gitu. Jadi kalau memang by teori apa di psikologi kan ada, kita dulu belajar psikologi perkembangan itu kan memang belajar justru memang fase-fase ketika kita SMP, mulai dari SMP lah, biasanya udah mulai terbentuk, SMA, kuliah itu yang mulai membentuk identitas kita kan. Kita mulai melihat oh diri kita ini seperti apa sih gitu. Nah, menurut gue tadi menarik ketika lu di kuliah, artinya masih bagian dari psikologi perkembangan identitas kita itu kita mulai menerima oh gue tuh emang penjual. Itu kita udah mulai masukin identitas itu ke dalam diri kita sendiri kayak ya gue tuh memang penjual gitu. Gue memang pebisnis, pedagang, ya apapun namanya itulah gitu. Nah, tapi kan awalnya untuk sampai bisa ke acceptance itu kan tadi lu bilang ada aduh gue malu nih kalau gue ngomong gue jualan. Gimana prosesnya tuh sampai akhirnya lu bisa menerima bahwa ya memang itu bagian dari identitas gue? Proses ketika menerimanya ya. Proses menerimanya agak susah tuh. Karena menurutku Mas Edo kalau untuk proses dalam menerimanya itu banyak dari komunitas juga. Jadi banyaknya di lingkungannya. Jadi bukan karena dari pribadi tiba-tiba ya udah saya ini penjual. Ya udah saya ini pedagang. Itu enggak. Pertama ngelihat dari respon dari teman-teman. Itu memang beda cara berpikirnya ketika teman-teman waktu di SMA sama di kuliah itu cukup beda. Waktu itu di lingkungan kuliah itu banyak ditemuin orang-orang tuh pada kayak danus ya, dana usaha. Ya bawa risol, kelas, betul. Bedanya mereka biasanya kan pakai buat organisasi. Nah sempat waktu itu ada satu orang, aku ingat banget, itu salah satu temanku di fakultas, dia keliling, dia memang beneran buat dia sendiri, gitu. Dan dia nggak malu, gitu. Terus juga aku pikir-pikir, dia nggak malu, padahal dapatnya, mohon maaf, kayaknya nggak seberapa, gitu. Ya, marginnya kecil lah ya. Nah, terus juga aku coba mulai dari jualan. Waktu itu bahkan jualannya langsung yang ini ya, agak ekstrim, jualan pembalut. Dia itu jualan pembalut. Ternyata, ya alhamdulillahnya di dalam lingkungan itu mereka respect. Awalnya, kok jualan pembalut kayak malu-malu ya biasalah gitu. Tapi kamu keren ya Dang ya. Nah,
kayaknya itu juga deh yang bikin akhirnya, oh aku jadi dengan aku jualan itu ternyata ada yang menghargai loh. Nah itu yang menurutku itu penting memang komunitas ya Mas Edo ya. Karena yang waktu aku ceritakan tadi kan waktu masih SMA, ih ngapain sih kamu jualan kayak orang yang nggak punya uang aja, kayak yang malah orang tua support ya. Yep. Itu ngaruh banget sih. Apalagi baru di awal-awal ya. Betul. Apakah itu juga mungkin ada pengaruhnya juga dari keluarga? Apakah kalau tadi kan ngomongin ada teman-teman mungkin awalnya sempat ada yang, ngapain sih jualan gitu apa segala macam. Tapi kalau dari keluarga sendiri dari awal gimana? Kalau keluarga itu awalnya malah nggak setuju kalau jualan. Jadi kan khawatirnya nanti mengganggu kuliah lah, mengganggu intinya aktivitas yang seharusnya menurut mereka, menurut orang tua itu ya belajar, cari komunitas, ikut organisasi, terus belajar. Mungkin karena dulu orang tua seperti itu. Mungkin orang tua dulu kalau jadi ketua kelas gitu, itu yang paling hebat gitu. Jadi kemungkinan sih kalau dari orang tua menganggap citra yang baik itu adalah jadi pemimpin di sebuah organisasi, dapat nilai A kayak gitu. Jadi kalau dagang itu nggak masuk dalam perhitungan mereka. Baru yang benar-benar mendukung waktu itu masih dari teman-teman malahan. Memang tuh. Jadi yang membuat ini bagus nih jalan, ayo. Nah itu dari teman-teman. Itu prosesnya panjang menurutku Mas Edo, tapi nggak yang tiba-tiba sekali dipuji langsung enggak. Kadang itu kan orang bilangnya, kamu pinter ya jualan ya, satu. Terus tiba-tiba, kok kamu berani ya? Nggak banyak loh yang berani kayak kamu. Dua, ketumpuk lama-lama. Kayak, oh ya jadi jati diri sendiri kan. Terus juga, nanti pulang ini berarti nanti kamu ini ya, dagang lagi ya. Iya dong Pak. Kan butuh uang. Nah itu mulai agak ada proses, mulai agak berani walaupun masih malu-malu. Baru dosen, ya nggak apa-apa. Dulu itu, mereka cerita referensi dari mahasiswa yang lamanya. Nah itu loh. Mungkin aku kalau nggak di kultur yang itu nggak jadi sih. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua nih. Tadi kan kita ngomongin soal bagaimana identitas itu terbentuk sampai akhirnya lu bisa accept dengan segala yang problem tadi yang terjadi di belakang sampai akhirnya ketika masa kuliah lu sudah bisa accept lah bahwa kayaknya memang arahnya berjualan. Sampai sekarang kan artinya lu masih bisnis, masih jualan apa segala macam. Nah, kapan lu mulai berani untuk taruh itu di media sosial? Kalau dulu kan mungkin gua nggak tahu. Apakah dulu lu pertama kali kenal medsos kapan? SMA, kuliah? Waktu SMA, waktu itu belum ada WA kayaknya, belum rame-ramenya. Belum. Mungkin dulu Facebook kayaknya awal-awal dulu mulai masuk Facebook, Twitter. Facebook itu baru postingnya waktu itu masih yang di masa SMA itu posting sekali langsung kena hujat. Karena juga dari caraku ya, jadi caraku yang agak langsung kontroversial, padahal baru terjun di usaha, tapi kayak sok tahu yang kayak sudah usaha bertahun-tahun gitu kan. Pokok intinya di sana aku ingat postinganku tuh judging, ngejudge orang. Kalau orang nggak usaha itu berarti dia nggak niat masa depan. Itu ramai. Oke. Memang Anda tuh sudah berbakat cari keributan ya dari muda ya. Memang ya kayaknya ya hobi. Kayaknya memang kan ada hubungannya sama itu Mas Edo. Jadi agak kompleks ya jadi di masyarakat itu kan ada yang mendukung. Waktu mendukung kita jadi tinggi hati, waktu tinggi benar ada yang pukul dari atas gitu, yang ketinggian kayak gitu. Nanti benar-benar baru taruh jualan di medsos yang di kayak semacam Facebook yang langsung ke banyak orang. Bahkan kayaknya tingkat 2 deh, tahun kedua baru berani. Karena tahun pertama itu masih agak ragu apakah semua orang bakal menilai aku beda, apakah aku bakal dijudge yang mata duitan lah apalah, terus nggak tahu malu lah kayak gitu kan, trauma di masa SMA. Ya. Berarti baru berani pede gitu untuk yaudahlah posting jualan dari spesifiknya ya gitu ya. Itu pas tingkat kedua berarti sekitar berapa? Semester 3, semester 4?
Semester kuliah? 3. Semester 3 ya berarti ya. Oke. Dan dari awal berarti tahu tuh bahwa oke tadi postingan pertama mengundang keributan, tapi kemudian lu kan nggak berhenti, maksudnya nggak berhenti pakai media sosial untuk media jualan lu. Apa yang lu pelajarin dari situ kemudian? Dari pengalaman pertama lu posting kemudian di judge itu apa yang lu dapat waktu itu? Ya, waktu itu yang sebenarnya waktu itu nggak terlalu banyak mikir, cuma mikirnya tuh malah kayak pembelaan diri ya. Jadi karena ini orang-orang ini berarti orang-orang negatif ini. Itu pertama. Ya. Oh, ini orang-orang negatif ini. Nggak kayak teman-teman yang waktu di awal-awal kuliah kayaknya kemarin banyak yang ngedukung, tapi ya kok yang ini begini. Tapi semenjak itu kan banyak yang nyaranin kayak, Dang, itu ada buku tuh namanya Rich Dad Poor Dad. Dang, ada buku tuh ini bagaimana mencari kawan. Pas baca kayak begitu, ternyata tahu. Ya kan kita harus lihat dari sudut pandang orang. Ya. Nah, ini mulai nih. Jadi akhirnya dari saat itu aku belajar kira-kira kalau aku kayak begini, orang bakal nilai aku apa ya? Kira-kira kalau aku ngepost seperti ini, orang itu termotivasi atau tersinggung ya? Gitu. Jadi ada waktu itu ada temen, bukan temen sebenarnya kayak kakak tingkat cukup jauh, mereka yang nyaranin untuk coba buku. Aku nggak ngerti apakah mereka sempat lihat postingan itu terus nyaranin atau memang mereka tiba-tiba aja gitu, nggak ngerti. Kemungkinan sih ada yang cerita-cerita udah Dang tuh kayak begitu, terus akhirnya mereka nyaranin kemungkinannya. Seperti itu. Gue mau agak loncat agak jauh ya, tapi menurut gue ini sebenarnya masih berhubungan. Jadi waktu gue awal-awal berkarir sebagai headhunter atau sebagai recruiter pun, itu memang gue sudah punya kebiasaan untuk ngecekin akun media sosial kandidat gue. Jadi itu makanya itu gue bilang yang membedakan gue dari recruiter yang lain yang waktu itu sekantor gitu ya. Mereka tidak kepikiran sampai sejauh itu. Buat gue kayak ngapain sih capek banget sampai ngeliatin akun media sosialnya buat apa gitu. Tapi menurut gue satu hal yang waktu itu gue perlukan adalah gue pengen tahu karakter seperti apa sih yang ditunjukkan si kandidat gue ini, dia kesibukannya ngapain, activity-nya ngapain, bagaimana dia berkomunikasi. Menurut gue itu satu kemampuan, satu skill yang penting. Jadi akhirnya kenapa gue bisa ngabisin waktu sekitar 10-15 menit hanya untuk ngeliatin media sosialnya gitu, untuk lihat ini orang dipanggilannya apa, kemudian dia sebenarnya ngapain, bagaimana dia berinteraksi sama teman-temannya. Jadi itu gue jadi itu bahan pertimbangan. Jadi ketika gue interview dan gue majuin profilnya dia ke klien gue bisa cerita dengan lebih lengkap gitu. Oh, ini orangnya kayak gini, dia kesannya kayak gini apa segala macam. Jadi nggak cuma sekedar apa yang dia kerjakan by resume, tapi juga bagaimana keseharian dia di luar pekerjaannya itu. Nah, nyakotin ke situ tadi, bagaimana lu bisa melihat kesinambungan itu? Ya gue nggak tahu sih. Lu pernah bilang lu pernah apply ya. Artinya lu pernah apply kerjaan, pernah kerja di corporate juga. Artinya pernah bikin resume. Nah, bagaimana caranya lu bisa menyambungkan antara apa yang lu tunjukkan di media sosial itu sebagai lu jualan apa segala macam dengan apa yang lu tunjukkan di resume? Nangkap nggak masuk pertanyaan gue? Jadi aku kerja itu kan memang aku jurusannya pertambangan sebenarnya Mas Edo ya. Tapi beberapa kali kerja itu selalu kenanya kan di marketing, bahkan yang ini sebut merek nggak ya? Nggak perlu. Ada bank. Industrinya aja kalau nggak bergerak di bidang apa-apa. Bang. Ditempatkan di Jakarta kan. Waktu itu bahkan belum benar-benar lulus ya, masih semester ke-8. Mereka langsung ngasih tawaran nanti kalau lulus itu 2 bank. Yang satunya bank syariah, ya cukup terkenal juga, sama ada bank swasta yang biasa orang-orang pasti kalau pedagang-pedagang pasti pakainya bank itu deh. Nah, bank sejuta umat lah ya. Ya, bank sejuta umat warna biru. Itu semuanya ditawarinnya di bagian marketing sama mentoring. Nah, yang di bank syariah itu di mentoring, yang di bank itu satunya marketing. Sorry, mereka yang nawarin. Mereka nawarin. Itu belum lulus semester 8. Gimana? Ini gue potong. Jadi penasaran gimana ceritanya mereka bisa nawarin? Jadi kalau di ITB itu ada, kita itu masukin
kayak semacam CV ya, kayak semacam CV itu di web resminya. Oh, Ada career center, oke. kayak career center itu loh. Ya aku Betul, masukin lah. Ya, aku Perusahaannya yang belum. datang yang lihat-lihat. Yang Iya. Oke. Nah, plus salah satu dari dua itu kan mereka ngasih beasiswa ke aku. Sebelum-sebelumnya di semester 5-6-nya. Nah, itu kemungkinan sih dari sana. Memang kemungkinan dari media sosial. Karena yang ditawarinnya jelas-jelas marketing. Padahal jurusanku itu pengembangan. Iya. Karena yang kelihatan kan dagang. Dan beberapa kali memang waktu masih kuliah itu diminta buat ngisi-ngisi acara kayak ke anak-anak SMA. Dan di sana itu diminta ngisi acara itu acara kewirausahaan. Waktu itu mulai ada pelajaran kewirausahaan soalnya. Aku ya awalnya itu kayak ke SMA-nya temen, SMA-nya orang Bandung. Di situ tuh ada SMA 6 sama SMA Muhammadiyah berapa gitu ya. Itu karena mereka ada temen yang alumni sana gitu. Dan mereka nawarin, buat ngisi di sana. Mungkin mereka diminta ya sama gurunya atau gimana. Waktu ngisi ke sana, akhirnya kan diposting tuh. Ngomong ini acara seminar. Nah, itu yang kemungkinan juga dijadikan offering mentoring. Itu mentoringnya ke marketing juga, Mas Edo. Jadi kalau jobnya itu ngajarin orang-orang marketing, orang-orang sales, bahkan salesperson yang kalau perbankan itu kan nawarin kredit, nawarin kayak gitu ya. Itu bahkan belum lulus tapi udah langsung ditawarin untuk ngajarin ya, jatuhnya ngajarin trainingin orang-orang salesnya ya. Iya, training orang sales loh. Iya. Tapi waktu itu juga nggak kepikiran untuk langsung terima. Soalnya masih ada bentrok kan. Nah, seperti pembahasan kita minggu lalu, ada sebuah pihak yang menginginkan aku sesuai sama jurusan. Betul. Harus punya nama yang waktu itu namanya harus sesuai yang di jurusan. Tapi setelah agak lama nggak keterima kerja, boleh deh di perbankan juga boleh. udah kelewat dong. Iya. Udah lewat waktu itu. Kesempatannya nggak datang 2 kali ya. Datang 2 kali. Nah, kesempatan nggak datang 2 kali, tapi kan kesempatan juga ada dari tempat yang lain sebenarnya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya tadi menarik. Artinya karena memang resume lu itu justru ya sudah itu konsisten dengan apa yang lu kerjakan, justru itu malah dapat tawaran 2, bahkan dari tawaran ya dari 2 bank itu. Bagaimana lu melihat itu? Apakah kemudian jadi makin yakin bahwa ya memang artinya berdagang adalah jalan ninjaku gitu, atau justru malah sempat goyah, sempat artinya kayaknya dagang itu cuma jadi kayak batu loncatan untuk ya lu masuk perbankan misalnya gitu, atau gimana tuh ngelihatnya? Ngelihatnya malah lebih yakin, jadi kayak perasaan berarti aku dipercaya ya di bagian situ. Jadi dari profil Facebook, profil Instagram itu malah banyak aku masukin foto-foto kayak lagi ngomong ke orang, aku minta tolong untuk temennya gitu kan ngefotoin aku sambil ngomong, atau misalnya ngevideoin beberapa detik gitu ya. Itu malah aku tonjol-tonjolin. Cuman memang kan ada yang tidak mendukung kan. Nah, itu sebenarnya cuma bentroknya di sana doang. Tapi kalau dari diri sendiri, kayaknya aku memang orang marketing deh. Gitu. Jadi dari diri sendiri itu pengen ke sana, tapi dari pihak lain, ya sebut aja mantan gitu, itu pengennya hal yang lain, nggak mau di marketing. Mungkin karena ngerasanya aku juga sudah jualan dari awal ya, dari semester 1, masa jualan mulu sih, masa ujung-ujungnya juga jualan sih. Padahal kan ini dulu tujuannya buat apa? Cuma sekedar buat tambah-tambah gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya malah ke penjualan itu. Oke. Satu pertanyaan terakhir nanti sebelum gue lempar ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mungkin mereka ada yang mau nanya atau mau sharing sesuatu ya. Masih berkaitan dengan judulnya, kan kita judulnya pencitraan. Jadi sebetulnya nyambung dengan apa yang tadi lu bagiin. Sebetulnya pencitraan ini sendiri menurut lu
dalam arti bagaimana lu menampilkan diri lu di media sosial, apa yang lu tunjukkan di resume, apa yang lu tunjukkan di apa lu ceritain ke teman-teman yang lain. Nah, itu bagaimana lu melihat lu tuh sebenarnya lagi pencitraannya kayak gimana sih? Gini, intinya waktu itu kan masih di kondisi yang antara dilanjutin nih kesukaan jualan sama dilanjutin yang jurusan kuliah. Jadi aku menampilkan di media sosial itu intinya jadi orang baik. Mohon maaf, kayak seolah-olah memang jadi kayak orang baik ya. Kayak misalnya pembelajaran lagi mau masuk kuliah gitu kan, difoto gitu. Pada pas lagi rapi-rapinya gitu teman-teman. Juga pas lagi kerja kelompok itu yang diposting. Pas lagi jualan, lagi presentasi gini yang diposting. Aku benar-benar menghindari kayak curhatan pribadi di medsos atau kayak foto-foto yang komentar kurang oke lah ya gitu. Jadi intinya biar nanti mau ngelamar kerja kemanapun, waktu itu mikirnya gitu, mau ngelamar kerja kemanapun aku dinilai jadi orang baik. Ya beberapa orang akhirnya menilai itu palsu ya, menilainya kayak seolah-olah palsu ya. Tapi ya gimana, kita seperti yang aku tadi sebutkan di awal dari buku itu juga, kita kan harus melihat dari sudut pandang orang lain. Kan nggak bisa kita aku mau jadi diri apa adanya nih. Misalnya diri apa adanya kamu itu seperti apa gitu masalahnya kan. Kalau aku menjadi diriku apa adanya sendiri yang artinya adalah kurang baik, akhirnya ya nggak bisa mengusahakan, nggak bisa jadi lebih baik lagi. Mas Edo, jadi ya udah akhirnya nyobanya intinya secara general jadinya. Tapi ya sempat muncul itu tadi ya, artinya sempat dibilang kok kayaknya fake banget, kok kayaknya pencitraan banget. Kesana kan kalau ngomong pencitraan sebenarnya konotasinya memang negatif ya. Kesana kok menampilkannya yang baik-baiknya aja nih. Mana dadangnya yang galau-galau gitu. Itu memang nggak diposting kan gitu. Atau sempat diposting malah. Enggak. Benar enggak. Dulu waktu masih SMA ya, aku hapusin tuh. Dibersihin ya gitu ya. Jadi kan waktu sudah mulai semester 8 kan belajar gimana caranya kita bangun CV yang baik buat biar nanti dapat kerja, termasuk salah satunya medsos. Kan bilang medsos harus ditata yang benar tuh. Betul. Akhirnya kayak Facebook itu kuruntut sampai yang awal-awal itu ku hapusin, dan itu benar-benar ngerasain ya bedanya antara yang baru sama yang lama itu ya, kayak aneh banget. Nah, jadi itu benar-benar dirapikan. Kalau misalnya galau ya adalah, masa sih kita nggak galau. Cuma waktu ketemu sama orang aku nggak mau menunjukkan kalau aku itu saat lagi galau. Karena aku mikirnya seandainya dia punya pekerjaan buat aku, terus dia ngelihat aku galau, apa yang dia pikirin? Ngapain ikut orang galau-galau mulu? Apalagi dipampang di media sosial yang bisa dilihat semua banyak orang. Ya. Tapi betul sih. Jadi keinget juga ya. Dulu tuh aku pun juga melakukan hal yang sama. Jadi dulu ini kategori udah lulus ya. Misalnya udah sempat kerja, mau apply ke tempat lain. Dulu kan memang awal-awal banget memang sudah aktif Twitter gitu. Dan dulu tuh memang apa namanya, salah satu yang paling sering bikin aku nge-tweet itu adalah ketika lagi nonton bola gitu. Karena aku fans Chelsea kan gitu. Jadi kalau misalnya ada nonton bola Chelsea, biasanya aku sambil live tweet gitu. Apa terjadi aku tweetin gitu. Dan itu bikin aku takut juga sempat. Jadi ketika beberapa kali mau interview, biasanya udah tahu nih bahwa ada panggilan interview di mana gitu. Itu bisa aku akan langsung otomatis ngecek aku lagi nge-tweet apa ya beberapa hari terakhir ya. Kalau misalnya ada omongan soal bola, itu pasti isinya kan misuh-misuhan ya gitu. Kalau misalnya kebobolan atau misalnya marah-marah sama wasit gitu, ya pasti keluar tuh kata-kata ininya lah ya. Jadi beberapa kali tuh kayak udah hapus-hapus ya gitu. takut dilihat gitu kan gitu. Tapi itu misalnya walaupun abis itu belakangan ya udah nggak sering itu lagi apa nge-tweet, ya masih suka nonton, masih suka ngikutin, tapi udah lebih jarang nge-tweetnya gitu.
ya udah akhirnya yang lebih diperhatiin lebih ke oh ya udah lagi nge-tweet apa ya belakangan ini ya. Maksudnya itu kadang juga jadi dihapus-hapusin juga gitu karena takutnya kayak wah ini gue kalau ngomong sesuatu yang apa segala macam kesannya ya betul jadi kesannya akhirnya jadi yang ditampilin cuma yang baik-baiknya aja gitu sampai di satu titik gue baru ingat kayaknya gue udah nggak pernah lagi nge-tweet yang kasar apa yang misu-misu gitu itu udah nggak pernah lagi saking udah mungkin udah pernah nge-tweet tapi dihapus jadi kemudian kayak ngapain nge-tweet lagi tuh antara juga bakal dihapus kan jadi udah mendingan akhirnya nggak nge-tweet gitu sampai satu titik mungkin juga mikir betul kayak kamu bilang tadi Dang maksudnya bener-bener kayak ini entar dibaca orang gitu maksudnya apakah orang akan ngerasa postinganku bermanfaat atau enggak apakah kemudian ini jadi bantu orang apakah kemudian orang nangkep cuman energi negatifnya doang jadi pikir kayak ya udahlah nggak usah nge-tweet yang negatif sekalian gitu. Iya, dan itu kejadian juga nggak cuman ke para pencari kerjanya ya Mas Indi. Maksudnya apa sih namanya employer. Kalau sebagai HR apa employer ya? Employer betul. Berefek ke sana, tapi berefek ke teman-temanku juga. Nah mereka kira aku udah sukses di semester 7 semester 8. Kalau Dodang mah enak, nggak perlu cari kerja ya, udah banyak duitnya. Duitnya banyak dari mana? Sebenarnya kita kan nggak mungkin juga kan kemana-mana bawa buku rekening saya kayak saya nggak mungkin juga. Tapi mereka nilai, aku melihat mereka aja terpengaruh ngiranya aku udah sukses dengan aku kayak banyak jualan ke sini, banyak ngomong. Kadang lo ngomong juga nggak dibayar. Kadang jualan juga nggak laku, cuma dapat fotonya doang gitu kan. Mereka nggak tahu di balik layar itu. Tapi dan itu malah jadi benar-benar meyakinkan benar-benar kita itu kalau punya citra yang baik orang itu bahkan bisa merubah penilaiannya tentang kita gitu. Dan waktu reuni SMA kayak gitu itu rasanya beda Mas Edo. Waktu SMA itu kan kayak biasa-biasa, apalagi waktu SMP malah aku jadi bahan bulian ya. Tapi waktu reuni yang akhir-akhir sebelum corona yang kemarin itu ya, itu jadi kayak kepedean, tapi kayaknya mereka respect jadinya. Jadi kayak lebih respect, lebih dihargai. Apa mereka yang menua atau karena aku bangun profil seperti itu ya? Kalau menurutku itu karena aku bangun profil, karena tetap beberapa orang seusiaku tetap mereka diperlakukan yang sama. Gitu sih. Ya, menarik. Nah, coba sekarang kita bahas ke yang lain. Tadi ada Ahmad tadi udah keburu live duluan. Gilang minggu lalu juga udah sempat ikut. Gilang ada mau ditanyain, ada mau dibagiin mungkin terkait topiknya? Kayaknya nggak ada deh yang cerita yang worthy buat dibagiin gitu. Gak apa-apa kalau itu kita gali, kita senang bertanya di sini. Gilang kalau ngelihat dari Facebook pasti punya dong, pernah punya. Masih aktif nggak? Udah enggak juga. Udah enggak. Oke. Media sosialnya yang pernah dipakai apa dulu? Yang lumayan sering, yang dulu mungkin sering ngepost, ada nggak? Yang sering ngepost paling Twitter sih. Twitter, oke. Sampai sekarang masih aktif? Masih, walaupun aktifnya mayoritas sebagai silent reader kayak biasa ya. Oke. Tapi paling nggak pernah ngepost di Facebook, pernah nge-tweet di Twitter gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari apa yang diposting Gilang sendiri, misalnya kayak selama ini ngelihatnya gimana sih? Apa yang image apa yang sebenarnya pengen ditampilkan di media sosialnya? Sebenarnya kalau di Twitter nggak kepikiran mau build image apa-apa ya. Tapi kayak ya udah kan ini kan kayak media sosial pribadi, bebas mau ngomong apa gitu. Cuman emang kalau apa sih namanya, emang orang yang nggak suka cenderung marah-marah di medsos gitu ya emang. Jadi kayak ya udah netral aja jadi itunya brandingnya kalau di Twitter. Oke. Pernah nge-tweet soal kuliah mungkin, soal kerjaan mungkin atau hobi? Mungkin lebih cenderung hobi kali ya, kayak misalnya kayak
misalnya kayak nyeletuk soal game ini gitu, apakah Hmm. seru atau nggak gimana, terus tahu teman ada yang nyamber, ya udah lanjut ngobrol gitu. Gitu sih Gamer paling ya. kayak kalau misuh-misuh kerja enggak sih. Itu mah. Tapi akhirnya jadi tadi ya, artinya tadi juga ada satu ininya, orang jadi ada yang nyamber, jadi artinya ada yang engage, ada yang komen, ada yang reply gitu ya. Nah, itu artinya kan menunjukkan bahwa ya memang orang engage dengan apa yang kita posting, dengan apa yang kita tampilkan di situ kan. Oh, gue nunjukin bahwa gue suka main game gitu. Oh, ada orang lain juga yang punya interest yang sama, yang kemudian juga nyaut di situ ya, artinya jadi nimpalin juga di situ. Nah, gimana kalau misalnya itu ini gue balikin lagi ke Dadang ya, maksudnya ini tadi jadi dari omongannya Gilang tadi jadi menarik. Gimana kalau bisa ternyata itu jadi sesuatu yang kita bikin konsisten, udah kita ngomongin itu aja. Kalau misalnya tadi case-nya Gilang, artinya game misalnya, udah itu kita ngomongin game secara terus-terusan. Mungkin selama berapa bulan, selama berapa tahun, konsisten ngomongin game terus, apakah sebenarnya itu jadi makin membentuk persepsi publik ke kita bahwa lu tuh gamer, lu tuh memang pemerhati game misalnya. Dan kemudian dari situ bisa jadi datang opportunity, jadi datang apa namanya ya, kesempatan, jadi datang tawaran untuk ngomong, jadi pembicara di mana. Itu possible nggak sih? Iya bisa lah. Kan kalau kita lihat profil kita konsisten. Jadi gini, menurutku ya, orang-orang yang follow aku itu mereka yang tertarik sama postingan-postinganku toh. Pasti kan gitu. Dan kalau postingan-postinganku itu konsisten, artinya kan mereka bakal cerita, ini asik nih, si Gilang nih, ini si Dadang nih ngomonginnya kayak gini, atau enggak mereka algoritma dari Facebook atau Instagram atau Twitter, mereka kan mirip-mirip gitu. Ya, intinya orang-orang yang suka seperti ini, dia bakal disarankan untuk berteman seperti ini. Nanti pencariannya mereka dari makin atas, otomatis jadi branding sendiri sih menurutku. Bisa jadi branding. Asalkan konsisten ya. Kalau nggak konsisten, hari ini bahas game, besok bahas kerjaan, besoknya lagi bahas tentang relationship. Orang yang nge-follow pun, kayak misalnya aku suka nge-follow tentang gaming, terus tiba-tiba ngomongin relationship, ini kayaknya nggak nyambung. Jadi ya udah nggak buka lagi kan. Cara algoritma juga nggak akan muncul. Kalau sudah akhirnya muncul ke orang-orang yang tepat, kadang bisa jadi tawaran loh. Bisa jadi tawaran. Ada temanku itu dulu suka katanya kan trading ya. Padahal itu sebenarnya dia pakai Bimoli lah ya. Bimoli tahu lah ya, yang cepat kaya dari Bimoli. Sebut merek ya. Bimoli juga merek ya. Maaf. Nggak tahu lah ya. Ya itulah ya. Tapi dengan dia konsisten ngupload tentang itu tiba-tiba ya ada aja yang tanya ke dia, gimana sih cara bacanya itu? Dia ngajarin, soal ngajarin. Ya akhirnya followersnya itu followers orang-orang yang mereka tertarik di bidang kayak begitu, walaupun awam. Walaupun memang orang-orang awam yang tertarik. Akhirnya dia belajar beneran. Coba buka deh itu Facebooknya Diki Permadi, itu temanku. Waktu Rosa waktu SMP ya, Rosa juga harusnya kenal ya sama Diki Permadi. Awalnya kayak begitu, belajar. Tiba-tiba banyak yang nge-follow. Aku juga akhirnya penasaran juga. Gitu. Iya sih, malah betul sih. Jadi dia akhirnya kerja di perusahaan trading yang cukup besar menurut gue. Dan aku bilang salah satu dari sekian teman yang sukses juga. Nggak sesuai sama jurusannya. Emang ada jurusan trading ya? Atau aku yang nggak tahu? Nggak ada. Iya. Mungkin ada mata kuliahnya lah, mungkin pernah belajar, tapi apa ya, investasi atau apa. Tapi kalau benar-benar jurusan trading sih nggak ada sih. Tapi itu menarik ya, karena bagi kita kan juga hidup di sekarang ini di mana apapun bisa jadi konten. Mungkin yang orang pikirin mungkin kayak ini cuma hobi kecil-kecilan, mungkin bahkan nggak ada hubungannya. Mungkin orang bingung kayak gimana caranya lu bisa dapat duit dari situ gitu. Tapi pada dasarnya segala sesuatu itu bisa dibikin jadi konten. Dan betul tadi setuju yang lu bilang, ketika kita rajin ngepost, rajin bikin konten terkait itu, orang akan datang, orang akan follow, dan justru malah akan datang banyak
opportunity dari situ gitu. Gue juga baru ingat tadi ketika gue di Twitter misalnya gue menampilkan citra diri gue sebagai gue rekruter nih, gue kasih tips cara masuk, cara bikin resume, cara gimana lu apply apa segala macam. Nah itu makin banyak follower itu justru datang dari situ. Tapi kalau pas misalnya gue ngepost tentang game, ngepost tentang bola gitu, ngepost yang artinya kan jadi orang jadi bingung kan. Ini orang sebenarnya mau konsisten kemana gitu. Walaupun sebenarnya ya ini kan media sosial gue, maksudnya ini kan terserah gue dong gue mau ngepost apa. Tapi orang ngelihatnya kan jadi tidak konsisten. Jadi kayak lu tuh mau menampilkan citra diri seperti apa sih gitu. Jadi orang lebih senang kayak ya udah satu yang konsisten, yang terus menerus dan orang yang follow pun juga jadi tahu bahwa oh ya udah lu memang dikenalnya di bidang itu. Lain soal kalau misalnya ternyata gue dari SMA kuliah sampai sekarang gue ngomongin bola mulu. Ya mungkin sekarang gue jadi pengamat bola. Mungkin sekarang gue jadi kayak Justin, coach Justin atau mungkin kayak Bang Pange gitu yang memang dia konsisten ngomongin bola. Jadi udah akhirnya dia diundang jadi komentator bola gitu. Mungkin dulu kalau misalnya gue lebih konsisten mungkin gue bisa gitu. Wah, berarti kata kuncinya konsisten tuh. Kayaknya juga kita akhirnya menemukan sesuatu. Konsisten ya. Konsisten. Ini bisa jadi ide loh Mas Gilang itu selama masih ada waktu ya bisa dibangun konten seperti itu. Kalau nanti di Twitter juga jadi oke kan nanti bisa merambah ke media sosial yang lain. Ya, dan gue kan juga lagi belakang, gue nggak tahu gue sempet cerita sama lu nggak Dang, yang beberapa hari ini gue lagi ditantang nih di challenge dari mentor gue untuk posting di IG story, karena kan gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Instagram lah ya gitu, maksudnya nggak terlalu aktif di sana. Tapi ya udah di challenge dari mentor gue dibilang kayak ya udah tiap hari minimal satu postingan IG story. Nggak usah bukan postingan jualan, nggak harus tentang itu, ya tunjukin aja kayak keseharian lagi ngomongin apa. Nah keyword yang lagi coba gue bikin itu lebih konsisten adalah tentang produktivitas. Jadi udah temanya seputar itu, postingan apapun, mungkin postingan kayak gini nih misalnya, oh tadi abis ngobrol sama siapa, oh tadi abis ngisi event, oh tadi abis, jadi tunjukin aja bahwa seharian itu tuh lagi produktif ngapain. Ini baru hari kan kemarin baru mulai itu dari tanggal 3 ya. Ini berarti ini baru masuk hari keempat. 3 hari terakhir itu sudah ada 3 orang yang nge-DM lewat IG. Mereka mau di-coaching. Wow. Justru datang dari situ. Makanya kemudian langsung bilang ke mentorku kayak, ih gila ya ini baru 3 hari loh. Dan orang tanya, karena orang penasaran kan. Itu apa Dok? Lu coaching apa Dok? Lu ngapain Dok? Gitu. Dan orang justru malah datang nanya, mereka pengen tahu gitu. Dan ya udah, jadi ketika gue coba tanya, awalnya kan sosok nanya kan masih ini ya, masih kayak siapa, lu ada kepikiran siapa nggak yang mau di coaching gitu, ada siapa, ada butuh nggak gitu. Nggak Dok, ini bukan buat orang, ini buat gue gitu. Justru dapat calon kliennya justru datang dari situ gitu. Makanya merasa kayak iya ya, harusnya ini jadi sesuatu yang dibikin konsisten, dibikin rutin ya gitu. Nah, lu sendiri gimana Dang? Gue lihat kayak IG story-nya udah mulai kering nih, kayak udah mulai jarang ngepost nih. Iya. Saya mulai banyak ada. Jadi tapi ya link itu kan permanen ya. Link itu permanen. Kayak tiba-tiba ada tawaran untuk bicara ke sini, terus kayak minggu depan itu bukan 2 minggu lagi. Itu dapat tawaran ke, aku lupa apakah itu UM atau Unbra ya. Itu di salah satu jurusan mereka, minta aku jadi motivator kali. Terus aku tanya kan, motivator itu acaranya apa? Acaranya tentang investasi dan trading katanya gitu kan. Nah, itu ada beda nggak sama pembicara? Ada pembicaranya. Nah, ada 3 Mas pembicaranya. Oh, gimana itu? 2 tentang investasi, 1 motivator. Nah, aku yang bagian motivator. Motivator dong. Ya, memang kan di Facebook
banyak kayak aku tulis kalimat-kalimat, aku bahkan sampai lupa itu sumbernya memang dari mana ya. Kalau aku ingat kadang aku kasih kan hashtagnya Mario Teguh atau enggak itu Arli Kurnia atau gimana. Tapi kalau lupa ya udah kadang ketik aja, kadang kan campuran dari banyak kata gitu kan. Terus di Instagram juga akhirnya aku buat buku PDF apa sih? Buku e-book ya, e-book cuma 20-an halaman. Cuma 20 halaman besaran. Itu tentang gimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, itu kan aku taruh di link bio. Mereka itu katanya bacanya dari sana. Dan di akhir kan ada kontakku. Mereka hubungin aku dari situ. Jadi suruh jadi motivator. Ini aku masih nggak jelas nih motivatornya ke arah mana. Mau memotivasi untuk trading atau memotivasi untuk hidup yang gimana gitu. Nah, tapi yang jelas tawaran itu tiba-tiba ada aja Mas Ian. Padahal Instagramnya itu juga sudah lama nggak update. Tapi link bio-nya seenggaknya ada, dan di updatean paling terakhir itu memang kebanyakan motivasi. Gimana memotivasi anak-anak muda kan. Masih kena bahkan ketika media sosial kita sudah mulai rapuh ya. Coba deh ini harus diaktifin lagi biar makin banyak ya tawaran Mas Indo ya. Ya. Betul. Artinya dengan sekarang kayak gini bener-bener orang yang ngelihatnya cuman ya udah lihat dari media sosial, lihat dari apa konten yang kita tampilin, ya justru itu yang jadi banyak kesempatan kita bisa dapat nggak harus dapat tawaran jadi cangkainya ya, bahkan cuma sekedar dapat teman baru, dapat ada orang-orang yang mungkin tertarik dengan topik itu. Nah, itu aja tuh udah bisa jadi peluang gitu. Gua nggak tahu apakah ini relate juga sama lu atau enggak. Tapi gue percaya pada dasarnya sebetulnya setiap teman kita itu punya potensi untuk jadi customer kita. Kalau misalnya hari ini gue tawarin nih misalnya, kemudian dia nggak mau gitu karena mungkin menurut dia nggak cocok, belum butuh apa segala macam. Belum tentu hari ini dia bilang enggak, belum tentu besok dia nggak bakal cari kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kita konsisten kayak tadi bilang kayak ya udah hari ini lu posting apa, terus minggu depan atau bulan depan atau tahun depan lu tetap posting hal yang sama. Ketika nanti dia butuh suatu waktu, misalnya dia butuh, dia kan ingat dulu tuh kayaknya si Edo pernah ngepost tentang ini deh gitu, kayak dia masih jualan nggak ya? Kalau misalnya hari ini kemudian tahun depan misalnya gue postingnya udah berbeda, ya artinya kan kayak ya si Edo udah nggak jualan itu lagi, si Edo udah nggak base itu lagi. Jadi hilang kan peluangnya kan gitu. Kalau misalnya dari awal gue konsisten terus ngomongin hal yang sama terus gitu, pas misalnya tahun depan dulu Edo pernah itu, coba deh cek media sosialnya, nih orang masih itu, iya dia masih aktif, dia masih jualan itu gitu. Dan artinya kan image-nya jadi makin yakin bahwa nih orang memang udah firm, memang udah ya udah dia memang kuatnya memang di situ gitu. Iya benar. Emang ya kayak PR kita tuh konsistensi ya kayaknya ya. Konsistensi dan pencitraan. Pencitraan itu sangat butuh kita. Tapi kita pencitraannya memang kayaknya konotasinya negatif. Tapi kita yang dibahas hari ini pencitraannya lebih banyak positifnya menurutku. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Udah 11/4, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Topik terakhir, yang kalau untuk teman-teman mungkin yang belum aktif media sosialnya, atau mungkin misalnya baru gue baru fokusnya nggak ke sana deh, gue fokusnya nggak main media sosial deh, gue sekarang fokusnya cuma nyari kerja dulu aja, nyari duit dulu aja gitu. Menurut lo gimana, Dang? Maksudnya gimana bisa menghubungkan apa yang kita bahas tadi untuk teman-teman yang misalnya yang tadi gue bilang tadi, artinya belum fokusnya, aduh gue nggak sempet deh untuk main media sosial, gue bahkan untuk nyari kerja aja tuh gue masih susah gitu. Ya, saranku selama kita tuh nggak akan pernah, sebenarnya nggak ada yang namanya itu nggak sempat sebenarnya. Cuma yang ada itu belum prioritas, belum menyempatkan. Karena kalau kita pikir-pikir, aku bahkan waktu masih kerja ya, waktu itu benar-benar kerja ikut orang, itu kan kayak waktu itu hampir nggak ada. Tapi ya di masa-masa itu kan Instagramku malah aktif sebenarnya. Jadi saranku buat teman-teman yang sekarang ini lagi nyari kerja, mendingan
kan dalam rangka menunggu itu kita bikin kesibukan gitu loh. Kayak waktu itu aku nunggu bikin kesibukan ya nulis buku, terus belajar ngedit atau apa yang seenggaknya kalau bisa malah satu arah atau satu citra ya. Arahnya mau kemana, sebagai marketing kah? Atau kalau misalnya memang arahnya mau sebagai desainer atau web developer, itu kayaknya Facebook sama media sosial semuanya itu jadi CV yang baik deh. Kalau dari pembicaraan Mas Edo juga sebagai orang yang punya pengalaman sebagai rekruter ya, mereka kan benar-benar melihat dari media sosial. Pas dilihat media sosialnya, oh ternyata ada desain-desain rumah, ya pasti lebih gampang dibandingkan orang lain yang melamar kerja ke properti tapi gambarnya gambar bola misalnya. Ya, kalau misalnya gambar-gambar bola mungkin ke komentator bola atau ke pengamat bola mungkin oke lah. Seperti itu sih. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Sambil menunggu gitu loh. Nggak ada nothing tulus lah. Nggak ada ruginya gitu kan. Andaikan kerjaan yang nggak dapat pun kita akhirnya dapat, ada aja nanti penawaran. Kayak saya jadi motivator. Tapi mungkin gue ngerti alasannya kenapa kalau kita kerjaannya kayak main media sosial mulu pas lagi nganggur, itu kesannya jadi kontraproduktif. Karena mungkin kalau waktu dulu zaman gue sempat nganggur juga di rumah, yaudah kerjaannya masukin HP aja, main medsos aja, suka diomelin gitu. Kamu tuh bukannya cari kerja, bukannya apply, malah main medsos mulu gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin sempat terbentuk di pola pikir gue, bahwa main media sosial itu yang ada malah dimarahin gitu. Bukannya malah dilihat sebagai, ini kan gue lagi membangun image, lagi membangun citra, biar gue juga bisa networking, biar gue juga bisa nyari opportunity dari situ. Tapi orang mungkin sekali-kali ngeliatnya kayak, lu tuh main media sosial mulu tuh nggak produktif gitu loh. Gimana menurut lu, Dang? Sebenarnya gini ya Mas Edo ya. Ini pengalamanku pribadi ya, ini aku nggak ngerti apakah berlaku untuk semua. Tapi ketika aku main medsos, sebenarnya itu lebih banyak di balik medsosnya daripada di medsosnya. Jadi kayak misalnya tuh ngebangun Instagram, ya pengen bikin kayak motivasi atau tips buat mempengaruhi orang. Gitu. Itu kan di balik layarnya mikir. Iya, benar. Sebenarnya produknya di sana. Jadi kayak baca buku kayak begini, terus buku ya sesuai lah apa yang kita sukai gitu kan. Baru ke medsosnya kita posting. Malah sebenarnya di medsosnya kalau dibandingkan sama bikin kontennya itu lebih banyak bikin kontennya di belakang. Iya, jadi sih, betul ketika upload, ya paling kita balesin komen atau komen ke orang-orang yang memang satu tipe sama kita ya, maksudnya mereka mungkin lebih terkenal tapi arah kontennya itu sama seperti punya kita, arah pembicaranya sama seperti punya kita, cuma networknya di sana kan nggak butuh waktu banyak. Yang jadi kontra itu adalah ketika kita mau produktif lewat medsos tapi cuma sebagai penontonnya di sana. Ya kan, sebagai komentator doang tapi nggak pernah ngasih. Jadi medsos itu kita bisa dapat ilmu di sana, kita bisa bagi ilmu. Nah, lebih banyak bagiin menurutku sih. Jadi ilmu kan ya oke lah, dari sana bisa kita kumpulkan, tapi itu masih aku satuin loh Mas Edo. Ilmu yang ku tulis di buku, di e-book gitu kan, itu kan bukan murni dari buah pemikiranku. Enggak kan, habis baca buku ini, habis lihat motivasi ini, habis lihat ini, kumpulin jadi satu, nulis. Ya pas nulis itu kan baru ku masih ngedit, terus diupload. Foto juga deh, nggak usah jauh-jauh, yang itu kan agak ribet ya. Kayak teman-temanku yang mereka hasil fotonya bagus-bagus. Mereka kayak seolah-olah jadi kayak model kan, dan kayak kehidupan mereka sempurna. Berapa banyak di balik medsosnya itu? Nggak banyak. Itu di medsosnya sendiri nggak banyak. Yang banyak tuh malah di balik layar. Masih ngefoto. Aku ngelihat pacarku sendiri aja kayak ngefoto. Ini masih salah, diulang. Setengah jam itu bisa ngeditnya, bisa berjam-jam. Itu diupload, jadinya bagus ya. Gitu doang. Gitu sih menurutku. Jadi
ya nggak kontra juga kalau kita bukan sebagai penontonnya doang. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum nanti lempar ke teman-teman yang lain lagi. Gimana kalau misalnya kita ngomongin kita kan dari awal kita ngomongin bagaimana kita bisa menampilkan identitas kita, menampilkan image kita, menampilkan kepribadian kita di media sosial, di resume. Bagaimana itu kemudian bisa ditranslate menjadi oke, gue sekarang mau cari kerja nih. Artinya apa yang gue tampilkan tadi itu, nah gue mesti cari dong yang kira-kira sesuai dengan image yang gue tampilkan gitu. Bagaimana itu bisa membantu gue untuk gue bisa dapat kerjaan yang sesuai dengan diri gue. Jadi benar-benar artinya sesuai dengan apa yang ditampilkan, tapi juga sesuai dengan apa yang tidak ditampilkan sebetulnya. Kalau kayak begitu kembali ke pertanyaan dianya juga. Emang yang diri kamu itu pengennya apa? Kan? Kalau itu nggak bisa kejawab sendiri, akhirnya ngelamar kerja kan random tuh. Ada bagian marketing, bagian nanti bagian HR atau bagian apapun itu. Jadi kayak sangat random dan kita mau nampilin itu ke CV pun akhirnya beda-beda. Mau dimasukkan ke medsos pun jelas jadinya. Kan nggak ngerti kita pengen ngapain. Nah, sekarang tanya aja ke orangnya. Kalau misalnya kayak aku waktu itu kan cuma pilihannya 2. Antara marketing atau mengikuti sesuai jurusan. Cuma ini doang kan. Nah, yang repot ini kalau terlalu banyak pilihannya. Kita malah makin nggak jelas. Kalau aku cuma antara 2 ini, akhirnya kalau misalnya ke tambang, yang bisa aku tampilin untuk ke jurusan tambang. Paling-paling ya aku belajar, ngikuti kayak seminar-seminar pertambangan, seminar-seminar mengikuti ini, upload berita tentang itu aja. Tapi dan itu aku bosen. Bener-bener kayak nggak ada gairah sama sekali ngupload tentang topik itu. Akhirnya ke topik satunya. Nah, kalau topiknya terlalu banyak, kita bahkan nggak paham kita itu sukanya apa, kan harus dicobain satu-satu tuh. Trial and error-nya terlalu banyak menurutku. Jadi untuk mempersingkat, ditanya lagi deh, memang pengennya apa? Nggak masalah kok, misalnya peluang kerja yang kebuka sekarang di bagian marketing, tapi nggak sukanya marketing, ya misalnya sukanya desain, ya udah belajar sekalian belajar desainnya. Toh kan bukan berarti kita ngepost sekali langsung dapet kan. Itu bisa efeknya ya cepet-cepetnya sebulan itu oke lah kalau misalnya memang konsisten. Itu sih Mas Edo. Jadi perlu ditanya dulu. Emang kamu pengennya apa? Ya. Oke. Biar sesuai juga. Mantap. Menarik nih. Nah, langsung Gilang atau ada baru join tadi Jimmy. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau nanya mungkin. Kita masih ada setengah jam. Jimmy? Tadi Mas Gilang tuh sempat unmute loh. Iya, Gilang boleh. Kapan kepencet kali tadi tuh? Kepencet. Gilang ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau nanya nggak? Enggak sih, tapi apa ya? Lebih ke pertanyaan sih, emang harus ya bikin branding di medsos pribadi gitu. Soalnya apa ya? Kalau dari saya pribadi sih itu saya emang kayak nggak mau bikin branding apa-apa kan kayak di Twitter pribadi gitu. Soalnya ya mungkin itu cara saya misahin antara professional life sama kehidupan pribadi gitu. Jadi bener-bener nggak mau branding apa-apa gitulah kasarnya. Menarik gitu. Nih, menarik. Ini pertanyaan valid loh, karena ini juga yang mungkin jadi banyak pertanyaan di banyak orang, termasuk gue sempat juga. Kenapa harus posting? Kenapa harus nunjukin di media sosial? Monggo dijawab dulu, Dang. Yang susah-susah dikasih, yang susah kasih orang lain dulu. Kenapa harus posting? Kenapa harus nunjukin? Kenapa harus main medsos? Kenapa harus main medsos? Aku jawabnya pertama aku jawab dari ininya dulu ya, kenapanya dulu, terus nanti ingetin aku mau jawab tentang solusinya kalau misalnya masih kita ada di tahapan kayaknya aku mau misahin medsosku dari profesional sama pribadi ya. Yang pertama, kita ini sekarang ya, ini dari data dan kesoktahuan aku, kita ini pencari kerja itu kan banyak.
Pencari kerja itu banyak, butuh kerjaan tuh banyak, Ya. peluangnya nggak sebanyak itu. Otomatis kalau memang tujuannya adalah kita itu dapat peluang lebih banyak, kita nggak boleh melakukan hal yang sama seperti orang lain. Nah, kebanyakan, ini kan barusan Mas Edo sendiri bilang kan, kebanyakan, dan ini valid. Ya. Kebanyakan orang-orang nggak melihat medsos sebagai peluangnya, nggak melihat bahwa penciptaan itu sebagai peluangnya. Kalau kita bisa ambil opportunity itu, kesempatan itu sebagai peluang kita, kan kita bisa menonjol. Tujuan kita itu apa sebenarnya? Kalau memang tujuannya adalah masih butuh uang, menurutku, ini maaf ya Mas Gilang ya, menurutku kita perlu sedikit kurangin keras kepalanya kita tentang di hal itu. Kayak ini aku pernah dapat teguran dari mentorku juga kan ya. Kayak di awal itu kalau bisnis jangan passionan gitu. Passion itu nanti kalau kamu uangnya udah banyak. Passion di awal, passion di awal itu jadi kaya dulu. Ya, kalau kamu sudah kaya, kamu bisa lakukan passionmu. Lah, kalau kan kebanyakan orang, contoh kayak misalnya mereka mau jualan, mau dagang apa, mereka itu dagang apa yang mereka suka. Akhirnya yang beli barangnya dia sendiri, bukan apa yang laris di pasar. Kayak aku jualan pembalut, apakah itu passion? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali, itu bukan passion. Tapi aku butuh uangnya itu dulu. Nah, sementara karena kepepet lah kalau gitu ya. Iya, jadi kalau nanti sudah oke, sudah settle, sudah jalan, kita baru boleh menjalankan vision itu. Menurutku seperti itu. Karena kita pengen menonjol dulu nih. Pengen menonjol dari sekian banyak orang. Ya. Itu. Kalau terus jawaban yang itu semoga menjawab ya. Jawaban yang kedua, untuk andaikan memang nggak mau terganggu media sosial yang pribadi sama yang profesional, gampang caranya. Bikin 2 aja. Bikin 2 akun. Nggak masalah. Benar nggak masalah. Itu aku juga belajar dari siapa sih namanya itu? Siapa? Muda Cuma Sekali. Nah, itu di Instagram itu ada Muda Cuma Sekali. Oh, Muda Cuma Sekali. Oke, ya. Muda Cuma Sekali. Ya, itu aku bukan bayar untuk lihat buka course-nya dia kan. Karena dia sampaikan kita buka 2 nggak masalah. Jadi yang satu itu memang benar-benar teman kita yang melihat kita apa adanya. Yang satunya kita membangun branding. Karena memang juga itu bakal ada hubungannya sama algoritma. Kalau kita sudah berteman misalnya di Twitter atau di Instagram, teman-teman kita itu intinya orang-orang yang kenal sama kita. Mereka kan kesukaannya beda-beda. Betul. Algoritmanya nggak cocok, nggak sesuai. Betul. Jadi kita ngeposting desain, ada yang suka, ada yang enggak. Ngeposting makanan, ada yang suka, ada yang enggak. Karena itu teman-teman sendiri. Tapi ketika dipisah, dan itu benar-benar dari nol, orang yang nge-follow itu orang yang memang suka sama konten kita. Dan itu algoritmanya jauh lebih gampang. Lebih gampang menaikkan follower dari nol daripada dari 200. Katanya Muda Cuma Sekali sih seperti itu. Tapi kalau mau ngebangun dari yang punya kita sendiri itu nggak masalah. Cuma memang effortnya lebih tinggi. Dan kadang ada kekacauan yaitu kita nggak bisa nampilin apa kehidupan pribadi kita yang gimana itu agak kesulitan. Jadi jawabanku 2 itu sih. Kalau memang itu mau dipatenkan, maksudnya kita mau keras, aku harus idealis, harus seperti ini, harus nggak mau menampilkan profesionalnya, ya jawabannya adalah yang barusan, buka aja 2 akun. Kalau memang masih mau ngambil peluang yang ada untuk menonjol di para rekruter atau di para orang-orang yang mencari anak muda seperti kita ini yang potensial lah. Karena aku mikirnya orang-orang kita ini sebagai anak muda itu nggak, jujur ya, ini menurutku itu nggak bisa untuk naik sendiri. Kebanyakan kalau kita mau cepat, kita itu perlu ditarik dari atas. Ditarik dari atas itu artinya dari orang-orang yang lebih kuat kan. Mereka yang punya pekerjaan, mereka yang lebih kaya, mereka yang punya pengaruh. Kita ditarik. Entah apapun itu, yang ada yang dibilang kekuatan orang dalam lah, kekuatan apalah.
namanya juga kenal, dan mereka juga kayak misalnya Mas Edo kenal aku, sudah sering ngobrol kita, tiba-tiba langsung direkrut misalnya. Ya. Iya, karena itu bukan cuma karena orang dalam, tapi itu juga karena usaha kita mau kenal, usaha kita mau menampilkan apa. Gitu. Kalau kita cuma sekedar CV kirim aja, berapa juta orang yang ngirim. Ya. Ya. Sulit jalurnya. Ya. Itu sih. Jadi 2 itu jawabanku. Oke. Masih. Tapi mau nambahin ya. Mungkin karena memang apa yang aku bilang tadi, apa yang jadi concern-nya Gilang itu jadi sesuatu yang valid dan banyak orang juga mungkin mempercayai itu, karena memang balik lagi ada 2 tipe orang menurutku kalau di sini. Ada orang yang benar-benar dia memisahkan dengan garis batas yang jelas antara oke, ini hidupku, ini pekerjaanku, dan duanya terpisah dengan jelas. Ada yang mungkin akhirnya bisa jadi nyampur, bisa garis batasnya jadi tidak terlalu terlihat di situ. Jadi bisa aja dia waktunya kerja, ya mungkin dia ada hidupnya di situ, ketika mungkin dia sehari-hari dia harusnya lebih ngurusin hidupnya, ya dia masukin kerjaan, jadi batasnya jadi nyampur gitu. Nah, ini yang mungkin akhirnya jadi bikin banyak orang sampai sekarang pun masih banyak perdebatan kan, kayak bisa nggak sih kita kalau misalnya weekend kita nggak balas chatnya bos kita misalnya, bisa nggak sih kita nggak ngomongin kerjaan kalau misalnya lagi libur, lagi cuti gitu, karena ya balik lagi orang banyak yang mungkin terpisah 2 itu. Ada yang memberi batas dengan jelas, ada yang kayak ya udah lu weekend kan juga masih bisa kerja, lu kan juga masih bisa balas chat bos lu di jam 10 malam misalnya. Jadi ya itu yang mungkin masih menimbulkan perdebatan gitu. Balik lagi, gue pun merasa bahwa ya gue pernah ada di dua tipe orang itu. Gue pernah ada yang gue nggak mau balas chat bos gue kalau udah weekend gitu. Gue bener-bener kayak udah gue nggak mau buka WhatsApp sama sekali gitu. Tapi kalau ada waktunya juga di mana gue kayak ya gue senang melakukan itu. Ini gue nggak ngeliat itu sebagai satu pekerjaan. Bahkan ketika misalnya ada bos gue misalnya minta gue ngerjain itu, gue seneng dan gue ngerasa itu bagian dari hidup gue. Pekerjaan gue sudah menjadi bagian dari hidup gue. Jadi ketika misalnya dulu tuh pernah di mana kita hiring itu weekend, Sabtu, Minggu gitu. Karena memang ya udah kita memang nggak bisa ngelakuin itu di hari kerja biasa. Mau nggak mau ya harus di weekend. Nah, pernah teman satu tim gue tuh ngeluh gitu kayak, ih weekend gini disuruh hiring. Sedangkan gue ngeliatnya kayak, oh gue bisa jalan-jalan, gue bisa ngobrol, gue bisa interview orang, gue bisa networking gitu. Jadi gue melihat itu dengan kacamata yang berbeda. Tapi balik lagi ketika gue melihat kerjaannya menyenangkan buat gue ngeliat ya udah nggak apa-apa deh, weekend gue di dalam tanda kutip diganggu untuk itu, gue oke aja. Tapi kalau misalnya kerjaannya gue nggak suka, gue sebelin, tapi kayak ngapain gue mesti ngerjain itu weekend misalnya, gitu. Jadi menurut gue itu ketika kita bisa melihat bahwa kerjaan itu sudah jadi bagian dari hidup kita kan otomatis hilang kok garis batasnya itu. Jadi kayak ngeliatnya kayak oh yaudah gue tetap melakukan itu. Nah, hal yang sama juga dengan media sosial. Kalau misalnya ternyata apa yang kita kerjakan itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat kita pasti bakal posting tentang itu kok. Otomatis, tanpa diminta, tanpa disuruh, itu akan datang dengan sendirinya. Kayak ya gue memang seneng. Ini bahkan nggak usah disuruh atasan sekalipun, nggak usah disuruh siapapun, ya gue posting aja karena memang gue seneng gitu. Nah, ini yang buat gue juga masih PR ya Dang ya, karena gue juga masih mencoba untuk kayak kenapa gue masih posting di IG story sehari sekali gitu loh, karena gue merasa itu masih belum menjadi sesuatu yang menyenangkan buat gue gitu. Jadi tapi ketika gue tahu bahwa ternyata dapat calon klien dari situ, ternyata gue bisa catch up lagi sama teman lama gue yang bahkan gue kaget kemarin ada satu orang tuh dia DM gue kayak bahkan udah agak lupa gitu, gue kayak dia masih inget gue ternyata. Jadi kayak oh ya udah bagus, gue jadi bisa catch up, gue jadi bisa ngobrol, yuk ntar kita janjian yuk, kita ngobrol yuk gitu. Jadi kayak gitu. Jadi buat gue tuh ya udah gue cari senengnya di mana, ya gue jadi bisa ngobrol sama orang, gue jadi bisa ketemu teman lama, gue pakai itu. Kebetulan aja itu terkait sama kerjaan. Tapi pada dasarnya ya gue posting itu ya karena gue seneng ngelakuinnya gitu. Jadi mungkin ya itu bisa menjawab juga sih buat Gilang kalau misalnya ternyata masih kesulitan. Ini kapan waktunya gue bisa misahin kapan profesional, kapan gue live, kapan gue hidupnya hobi apa segala macam. Ya sudah, cari aja kesenangannya dan nggak usah langsung otomatis langsung dilebur juga. Kalau memang pada akhirnya ngerasa bahwa ini udah nih bagian kerjaan, ini kerjaan aja, ini hidup aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ketika lu bisa nemu bahwa ini ada sesuatu yang menyenangkan buat gue dan gue mau posting tanpa disuruh, tanpa diminta sekalipun, ya udah lu pasti akan melakukan itu dengan sendirinya kok gitu. Dan syukur-syukur misalnya apa yang lu posting itu ternyata berhubungan sama pekerjaan
gitu. Kalau masalah itunya, Mas Edo ya, kita kayaknya sependapat deh itu. Oke. Itu buka. Jadi kayak misalnya aku posting di Instagram tentang motivasi. Memang suka motivasi di Facebook. Ya memang suka apa ya? Berbagi ilmu tentang itu, tentang usaha. Kayak misalnya aku dapat pengalaman ditolak sama orang, ku ceritain di Facebook. Ya memang suka. Jadinya memang nggak bisa terpisahkan. Waktu itu ada momen yang benar-benar aku paham. Jadi aku nangkep sekarang yang waktu aku di marketing sebagai marketing properti, padahal sama-sama marketing loh. Tapi barangnya aku nggak suka, nggak terlalu tertarik properti. Itu jadi berat banget. Bahkan kalau misalnya ada orang, padahal itu bisa jadi calon pembeli, calon user. Yeah. Mereka telepon di atas jam 6 maghrib, jam 6 malam. Itu nggak gue angkat. Aku tahu kan nomor telepon gue bedain kan. Nomor yang dagang dari awal dan dari pribadi itu ada sendiri, dan nomor yang buat properti ada sendiri. Kalau sudah nomor besok lah. Benar. Jadi ya berarti kalau misalnya memang mau bangun image, bangun pencitraan, sebaiknya sih yang memang lebih tepatnya yang kita suka ya. Dan seperti kata Mas Edo juga, sebenarnya hampir semua yang kita suka, kalau kita konsisten kan tetap jadi uang ya. Yes. Ujung-ujungnya jadi peluang. Pasti tetap jadi peluang. Betul. Bisa jadi, mungkin Mas Gilang sekarang kerjanya apa, disesuai sama jurusan, mungkin nggak terlalu suka, sekarang lagi butuh. Tapi ini baru kejadian loh sama Gilang loh. Ini Gilang bahkan bisa jadi testimoni juga loh. Baru kemarin gue ngepost soal ini, karena kan gue sempat ngobrol kan, artinya sempat ada waktu lumayan. Jadi dari minggu lalu pun sempat ngobrol tuh sama Gilang waktu itu, dan itu gue posting gue apa yang gue lakukan sama Gilang, sesi coaching apa segala macam itu gue posting, dan kemudian kan gue share-nya di IG story kan. Nah pas gue nulis captionnya itu gue bener-bener iseng banget, karena gue kenal ada satu teman gue. Jadi abis dari ngobrol kemarin sama Gilang tuh gue tahu bahwa dia memang interestnya ke data analis, dan dia memang ada interest ke dunia gaming. Dia bilang dia pengen ya kalau bisa kerjanya di industri gaming itu. Nah, gue ingat ada satu teman gue, ini gue sebut merek nggak apa-apa karena gue memang udah posting juga di IG story gue. Teman gue ini kerja di Agate, studio game kan, Agate kan. Nah, gue cuma iseng ya caption di bawah itu, ada lagi open nggak buat data analis gitu. Gue mention orangnya. Terus kemudian orangnya WhatsApp gue, dia japri gitu. Karena dia ngeliat IG story, dia japri gitu. Panjang, ujung-ujungnya kayak, boleh Dok, coba tolong mintain resume. Jadi itu kemarin gue sempat Gilang tuh akhirnya sempat gue bilang, tuh kan Lang, ini gara-gara cuman iseng dong posting gitu. Udah lu siapin resume, lu ini kirimin, nanti gue forwardin ke orangnya. Peluangnya datang dari posting gitu. Makanya gue pikir cuma kayak ini berpengaruhnya ke gue doang calon. Enggak juga ternyata. Bahwa ternyata apa yang gue posting itu juga ternyata bisa kasih dampak, kasih pengaruh juga ke orang lain gitu. Makanya gue senang banget ketika kemarin teman gue tuh ngechat itu kayak, udah Dok, yaudah lu coba mintain resume-nya aja. Gue langsung buru-buru, gue langsung cepat-cepat ya, Lang udah diminta resume Lang, ayo kirim Lang gitu. Wow, secepat itu ya. Itu juga ada hubungannya. Secepat itu. Gue pun juga kaget. Dan gue nggak nyangka ya, maksud gue nggak kemudian jadi kayak, oh yaudah ayo semuanya sini gue mention atau ya nggak kayak gitu juga. Tapi maksudnya kesempatan itu datang ketika satu, kitanya juga siap, kitanya juga ambil peluang itu, dan kedua ada orang yang mempromosikan itu gitu. Coba kalau waktu itu gue dan Gilang tidak sepakat, waktu itu Gilang ya bahkan yang inisiatif, dia yang datang, Mas gue juga mau dong di coaching. Coba kalau itu tidak ada terjadi, satu, artinya dia tidak siap kan untuk ada peluang itu. Dan kedua, coba kalau misalnya gue sendiri waktu itu gue mikir kayak, ngapain gue posting ini gitu loh. Nggak usah lah, gue nggak usah posting. Karena kemarin gue juga pusing ya, gue posting apa, gue cuma mikir kayak, udah gue posting aja lah salah satunya yang waktu gue sesi sama Gilang itu. Dan itu gue bahkan nggak expect karena bukan itu poin utamanya, gue cuma kayak mention kayak, ada lowongan nggak gitu. Udah gitu doang. Tapi ternyata itu jadi sesuatu yang gue nggak duga. Gitu. Sebenarnya kalau mau didalemin lagi ya, dari cerita, kalau didalemin lagi, sebenarnya
Mas Gilang itu juga bisa dibilang bikin pencitraan. Agak kontroversial kayaknya kalau di-post tiba-tiba tanpa ada maksud di belakangnya. Karena dengan Mas Gilang kayak misalnya hadir di pertemuan seperti ini, sering, rutin, kan membangun citranya juga. Akhirnya Mas Edo sebagai orang yang mungkin di sini bisa jadi lebih kuat, narik Mas Gilang ke komunitasnya Mas Edo untuk akhirnya ketemu lah sama peluang-peluang dari Agate, dari apapun itu. Betul. Itu bisa dibilang pencitraan gak sih? Ya memang pencitraan, tapi kan konotasinya positif, bikin bangun citra pribadi. Tujuannya biar dinotis, biar nambah network sebetulnya. Itu yang sebelum makanya kenapa gue seneng kayak gini-gini ya, karena ini bahkan gue juga nggak tahu kan, ini Jimmy kan minggu lalu nggak ikut kan, tapi ini gue pengen tahu justru siapa tahu ternyata ada sesuatu yang bisa kita kasih value gitu buat Jimmy, buat dan sebaliknya juga Jimmy juga kasih value balik buat kita gitu. Ini yang kadang kan kita nggak pernah tahu gitu. Kalau misalnya cuman kayak lu bilang minggu lalu, Dang, misalnya kalau misalnya cuman nggak ketahuan mukanya, nggak ketahuan namanya, nggak dengar suara, kita nggak tahu orangnya siapa kan. Tapi begitu tahu nih, Jimmy misalnya kerja di mana, dia mungkin lagi concern kemana, mungkin lagi fokus, lagi tertarik sama bidang apa, kita langsung otomatis langsung mikir kan di kepala kan, kayak ada sesuatu nggak ya yang nyambung gitu. Misalnya langsung kayak ternyata bisa nih gue connect nih sama siapa gitu, itu akan langsung otomatis terjadi. Iya benar, nyambung sama kita pembahasan minggu lalu ya. Boleh nih gue tadi udah ngomong gitu, itu kode loh sebelum buat Jimmy loh. Boleh Jimmy kenalan. Jimmy ada yang mau ditanyain, ada yang mau di-sharingin mungkin? Peluang di notice sama rekruter loh. mantan rekruter aja. Tapi kan temennya masih banyak. Iya. Sesama rekruter. Ya enaknya gitu, kalau LinkedIn-nya ada 20.000 sih udah di notice banyak mah udah gampang. Jimmy ada? Kayak masih malu-malu, nggak apa-apa. Gilang lagi aja, Gilang. Balik lagi ke Gilang. Belum kepikiran sih katanya. Oke, nggak apa-apa. Gilang sekarang lagi, Gilang kan ingetnya Gilang mulu kan. Jimmy sekarang lagi masih cari kerja atau udah kerja apa gimana? Baru kerja lagi, oke. Bidangnya apa kalau boleh tahu, role-nya? Tax consultant, keren. Tax consultant ini kayak salah satu mentor gue tuh juga di tax consultant tuh. Wah, menarik ini. Berarti background-nya memang accounting atau perpajakan? Ya, accounting tax. Oke. Ini gue kalau di rekaman nih gue kesannya kayak ngomong sendiri. Ini jawabnya lewat chat. Gitu. Capek. Oke. Akhirnya kedengaran suaranya. Iya, tax accounting ya berarti ya. Oke. Baru masuk berarti ya? Baru kerja lagi ya? Iya, baru masuk lagi. Oke. Jadi gimana tadi sempat kayak masuk tengah-tengah tadi ya? Iya, kesiangan saya bangun. Oke, nggak apa-apa. Apa yang didapetin tadi? Insight apa mungkin yang didapat dari obrolan hari ini? Lebih ke tadi saya baru ngikutinnya mulai branding di sosial media ya. Ya kalau saya memang nggak pernah membangun suatu branding sih di sosial media kayak yang tadi diomongin. Kalau saya lebih ke mungkin termasuk sebagian orang yang sosial media ya udah cuman buat senang-senang aja. Jadi tidak pernah terpikirkan bahwa sosial media itu akan membawa kita untuk dapat cuan. Jadi ya mungkin bisa dicoba untuk punya sosial media kedua seperti yang tadi disebutkan. Ya. Gitu. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya kita kenal loh. Dan ini kayaknya suaranya kayak familiar nih. Iya, kayak kenal. Gue kita tahu satu kantor di kantor yang lama. Tuh kan, bener kan? Gue tuh udah feeling. Ini kayak gue kenal nih. Ini kayak gue tahu nih. Apa kabar, Jim? Baik.
Lu menyamar ke sini tujuannya apa ini ya? Enggak, gue lihat kemarin postingan lu terus gue rada tertarik bangun branding image untuk diri sendiri aja. Oh, oke. Lihat dari IG berarti ya? Iya, lihat dari IG. Oh, ini enggak dari IG, dari LinkedIn justru. Kayaknya IG kita nggak temenan. Oh, kita malah nggak temenan di IG. Wah, ketahuan nih. Gue emang jarang buka IG nih. Kayaknya sih nggak temenan sih. Nggak temenan ya? Oke, ntar gue add lah. Ini buat konteks buat teman-teman yang lain ya. Ini Jim ini dulu satu kantor sama gue di sebut merek nggak apa-apa ya Jim ya. Udah ini juga lah ya. Kita posting di mana-mana gitu. Di jurnal dulu, jurnal ID, dia accounting software. Gitu. Dan memang kita dulu emang jarang ngobrol sebelah sih ya, karena memang beda divisi juga, beda temen nongkrong juga gitu. Tapi memang dulu sempat berapa kali ngobrol, sempat berapa kali tahu gitu. Oh, Jimmy ternyata lagi kerja di mana, dia lagi ada kesibukan apa. Ya itu lumayan tahu juga gitu. Makanya ini gue kaget ini gue pas kok gue kayak soalnya kayak familiar dengar. Ada impostor ini, gawat ini. Sengaja nggak nampilin muka sama suara tadi. Iya. Bagus. Oke, jadi kita ngobrolin apa nih? Ini masih ada 12 menit. Gilang mungkin masih ada yang mau ditanyain lagi, Lang? Ada yang mau disampaikan? Gilang deh tadi belum sempat tanya juga. Ada insight apa, Lang? Maksudnya dari topik hari ini? Insight apa ya? Paling ya lebih kalau general sih kayak pentingnya manfaatin medsos buat branding sih. Soalnya tadi kan datangnya emang juga telat juga kan sama. Manfaatin buat branding ya pada akhirnya ya. Iya, manfaatin LinkedIn makanya. Ya. Pencitraan. Tapi sebenarnya pencitraan itu nggak sempit ke masalah medsos doang loh, Mas Gilang, Mas Jimmy. Kalau menurutku tuh juga pencitraan itu bisa dari sekedar kita keluar rumah atau ketemu orang senyum, walaupun kita nggak suka banget sama orang itu. Kita lagi galau-galaunya, atau lagi ada masalah, tapi kita tetap senyum ke orang. Jadi kayak nunjukin kayak antusias itu sampai kayak pacar sendiri nih ya, sampai bilang bahwa Dang, itu kamu tuh lagi galau, lagi banyak masalah. Tiba-tiba kalau ada telepon ngangkat kok kayak orang yang paling bahagia gitu. Kok nelponnya tuh kayak antusias banget, kayak seneng banget di telepon orang itu. Iya, itu termasuk pencitraan juga sebenarnya. Karena aku mikirnya ya nggak masalah. Aku pokok intinya bikin orang itu melihat aku nggak ada masalah. Aku nggak mau dikasihani. Aku juga maunya itu terlihat kuat dari orang lain. Artinya kalau misal andaikan mereka nanti ada peluang atau apapun, atau aku nggak ada peluang deh, cuma sekedar nanti ngobrol kumpul-kumpul, mereka itu bisa melihat aku orang yang bisa ngebantu mereka. Aku bisa apa nih buat mereka? Aku bisa. Jadi waktu mereka butuh bantuan, mereka tahu carinya ke siapa. Bisa jadi nambah peluang. Karena kalau kita halo, ya, orang udah mager mau ngelanjutin obrolan tuh udah mager banget. Siapa sih yang suka ini? Suka ngobrol sama orang lagi galau? Kok aku nggak suka. Tapi ya karena itu juga mungkin kita dari sebagai teman ya, oke lah kita dengerin. Tapi aku yakin temen itu juga nggak akan suka sebenarnya dibandingkan mereka mendengarkan kita lagi semangat. Ya. Kalau sekali-kali galau, sedih ya nggak apa-apa, tapi jangan konsisten terus sedih dan galaunya berarti gitu kan? Cepetin selesai. Ya itu termasuk. Jadi Zoom pakai kemeja atau ya agak rapi lah intinya. Itu kan juga pencitraan ya. Oh, berarti nanti kan bisa dinilai. Pasti pencitraan atasnya doang nih. Bawahnya pasti nggak. Awalnya tadi gitu. Mau benerin green screen loh kok kelihatan. Biasanya kayak gitu. Biasanya tiap Zoom juga kayak gitu. Biasanya sama temen-temen itu ya udah atasnya aja rapi, bawahnya mah kolokan doang. Udah pencitraan juga namanya.
Sesimpel itu sih. Tapi menarik sih, maksudnya sesimpel dari bahkan ngangkat telepon itu pun juga orang juga jadi bisa nilai ya dari situ gitu. Karena balik lagi juga ada zaman dimana gue bener-bener tuh kayak udah 3 tahun terakhir sih gitu. Waktu masih kerja di corporate tuh gue udah nggak pernah apply karena bener-bener gue yang selalu ditawarin duluan. Gue yang selalu di offer, gue yang selalu, dan biasa sering kali itu nomor telepon gue udah nyebar. Jadi gue nggak tahu ya apakah mungkin gue pernah kirim resume kemana dan kemudian resume gue itu di forward lagi ke orang lain. Jadi otomatis kan nomor handphone gue nyebar. Jadi pernah beberapa kali kayaknya dulu waktu zaman masih di jurnal juga Jim waktu itu sempat beberapa kali ditelepon gitu kayak ini kita dapat nomor teleponnya Edward gitu. Artinya gue tahu kan bahwa ini orang nggak kenal gue karena dia manggilnya pakai nama depan gue gitu, nama Edward bukan nama panggilan. Jadi gue langsung kayak, oh ini siapa nih kira-kira nih? Dalam hati gue, ini antara recruiter atau dia mungkin marketing kartu kredit atau gue langsung pikirnya langsung ke sana gitu. Tapi kalau ketika misalnya dia, makanya gue selalu angkat itu, gue selalu dengan ya sudah, gue angkat dengan confidence gitu loh. Karena gue nggak tahu orang yang di seberang ini lagi mau nawarin apa gitu kan. Kalau misalnya dia abis itu marketing kartu kredit, ya paling gue cuma kayak, enggak deh Mbak, makasih ya, udah gitu tetap. Tapi kalau misalnya Tata ini rekruter, ya udah langsung otomatis gue langsung ready gitu. Dan itu yang menurut gue jadi powernya ketika lu tahu bahwa lu ngangkat telepon pun, ya lu selalu siap. Bahkan ketika nomornya random, nomornya lu nggak lu kenal sekalipun, ya lu angkat itu dengan asumsi ini rekruter gitu. Langsung dengan asumsi bahwa ini orang mau nawarin gue kerjaan, bahwa ini orang mau ngasih opportunity buat gue gitu. Itu yang mungkin jadi tadi apa yang lu bilang Dang, maksudnya ya bener-bener kayak ya udah lu semangat ngomong angkat telepon segala macam, even dengan orang yang nggak dikenal sekalipun. Pas ditutup udah lemes lagi. Gue pernah angkat telepon dari rekruter pas gue baru bangun tidur. Jadi kan ya udah lagi tidur kan ya gitu. Dan itu kalau nggak salah sekitar jam 7:30 apa jam 8. Gue juga bingung kayak ini kok rajin banget gitu, HR-nya udah nelpon jam 8. Emang ternyata kantornya dia dari jam 7:30, makanya gue nggak heran gitu. Tapi gue kayak ngangkat telepon dari rekruternya kayak udah jam 8 tuh kayak halo, dan kedengeran kan orang baru bangun tidur kan. Jadi kayak, tapi gue mencoba untuk seakan-akan ya udah gue udah awake nih, gue udah bangun nih gitu. Begitu telepon itu gue tidur lagi. Tapi minimal pas di teleponnya gue langsung on karena gue pas denger gitu kayak hai Edward, ini saya Edo, ini siapa gitu dari PT mana, gue langsung tahu oh ini orang rekruter gitu. Iya benar. Yeah. Tadi sampai kan lucu kan, ya itu aku yang paling sadar itu karena pacar sendiri bilang kan, oh kamu ditelepon orang tiba-tiba semangat, pas ditutup galau lagi. Malah dia yang protes kan, kok galau-galaunya kena pas lagi ada aku doang. Kasihan juga sebenarnya ya. Ya kan ke pasangan sendiri nggak apa-apa. Iya. Kesimpulan lah, langsung lah 5 menit terakhir lah. Jadi kesimpulannya apa nih Dang? Kita dari tadi ngobrolnya ngalur ngidul, sebenarnya banyak pesan yang bisa ditarik dari apa yang kita obrolin hari ini. Tapi kalau dari lu sendiri, boleh dong kesimpulannya kira-kira apa nih? Kesimpulannya adalah ini mungkin jadi kayak quotes ya, tapi yang penting itu menurutku bukan dari apa yang kita rasain, tapi melihat dari apa yang orang lain lihat ke kita. Yang paling penting. Jadi bukan tentang aku lebih suka ini, aku lebih suka itu, aku lebih suka ini. Tapi kita dalam hidup masyarakat itu kita paling pentingnya adalah orang lain memandang kita itu seperti apa. Gitu. Apakah kita nanti orang yang benar-benar bisa membantu? Karena orang yang dicari pasti orang-orang yang bisa ngebantu mereka. Gitu. Yeah. Rekruter nyari kita ya juga karena mereka butuh bantuan toh. Yes. Rekruter kan juga butuh bantuan buat selesai di kerjanya. Itu sih menurutku. Ya. Gitu. Mantul. Ya semoga apa yang kita bagiin nggak itulah ya, minimal ada yang nyantol lah ya buat teman-teman yang lain. Karena buat gue sendiri pun juga tadi gue jadi belajar banyak, gue juga jadi diingetin lagi bahwa ya konsistensi itu penting. Maksudnya mau kita mau nampilin atau kita mau nggak nampilin sekalipun di media sosial, apa yang kita kerjakan itu selama itu jadi konsisten, ya otomatis orang akan notice juga kok.
gitu. Cuman mungkin ya kalau kita nggak publish itu di media sosial ya akan lebih lama aja untuk orang lain bisa notice itu. Tapi pada dasarnya selama kita konsisten, kita nunjukin sama orang, ya orang akan tetap notice dan pada akhirnya pun akan dapat peluang, akan dapat duit, akan dapat opportunity dari situ. Gitu. Di media sosial tuh membantu mempercepat ya. Betul, media sosial lebih membantu untuk mempercepat untuk orang-orang yang di luar network kita, di luar circle kita, untuk mereka notice kita juga. Oke. Ya, mantap. Dah, terakhir gue mau izin screenshot buat konten. Buat konten. Gue sekarang jadi punya alasan kalau mau screenshot kayak gini-gini kan buat konten. Jimmy, Gilang terserah kalau misalnya mau nampilin muka, kalau nggak mau nampilin muka ya nggak apa-apa gitu. Ini aja. Ada yang menampilkan mukanya. Kalau Jimmy mah gue yakin dia nggak perlu kayak gini-gini, dia peluangnya udah banyak dia. Kata siapa sih? Dia buat balik Jakarta ini. Kemarin 6 bulan nggak di Jakarta. Aduh. Oke, yang mau tampilin muka tampilin aja, kalau enggak 3, 2, 1. Oke lah. Kenapa aku begini? Gak tahu. Kenapa mau begini? Tapi tolong jadi ya, itu bapak-bapak sekali. Lu nggak sekarang gini nih ya, bapak-bapak. Ini apa arti 3 ini apa? Mau begini tadi kelepas satu. Dia hati-hati loh, ini sempat trending jadi salam politik ini nanti, salam 3 jari. Gawat. Nanti kita diciduk nanti ya. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Gak bener. Oke, thank you banget teman-teman semua yang udah datang. Nanti gue nggak tahu ya gue mau upload ini kemana, antara ke podcast atau mau ke YouTube gitu. Ya nanti kita lihat lah ya mana yang lebih proper dan lebih gampang buat gue uploadnya. Dah, itu aja. Thank you teman-teman. Selamat hari Sabtu. Semoga weekend yang menyenangkan. Nanti Sabtu depan kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Thank you semua. Thank you. Terima kasih Mas Edo, Gilang, dan Mas Jimmy. Thank you.